Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas A Ekonomi Politik dan Kelembagaan. Di sini saya Adila Nurul Apipah dan rekan saya Mariam Nurahayu, Tri Indah Sari, dan Paujan Firdaus Arifin. Di sini kami akan menjelaskan sedikit tentang teori strategi penurunan kemiskinan dari perspektif modal sosial di Desa Barsuda. Kemiskinan merupakan masalah kemanusiaan yang telah lama diperbincangkan karena berkaitan dengan tingkat kesejahteraan masyarakat dan upaya penanganannya. Dalam panduan keluarga sejahtera, kemiskinan adalah suatu keadaan di mana seorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri dengan taraf kehidupan yang dimiliki dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga, mental maupun fisiknya dalam memenuhi kebutuhannya. Kemiskinan ini ditandai oleh sikap dan tingkah laku yang menerima keadaan yang seakan-akan tidak dapat diubah, yang tercermin di dalam lemahnya kemauan untuk maju, rendahnya kualitas sumber daya manusia, lemahnya nilai tukar hasil produksi, rendahnya produktivitas, terbatasnya modal yang dimiliki berpartisipasi dalam pembangunan. Adapun faktor penyebab kemiskinan yang pertama yaitu laju pertumbuhan penduduk yang tinggi, kedua masyarakat penganggurannya meningkat, ketiga tingkat pendidikan yang sangat rendah, keempat distribusi pendapatan yang tidak merata, kelima yaitu terjadinya bencana alam. Modal sosial merupakan salah satu investasi sosial yang meliputi sumber daya sosial, seperti jaringan, kepercayaan, nilai dan norma, serta kekuatan menggerakkan dalam struktur hubungan sosial untuk mencapai tujuan individual atau kelompok secara efisien dan efektif dengan kapital lainnya. Modal sosial timbul dari interaksi antara orang-orang dalam suatu komunitas. Pengukuran modal sosial dapat dilihat dari interaksi baik individual maupun institusional, seperti terciptanya atau terpeliharanya kepercayaan antar warga masyarakat. Selanjutnya, di sini ada fungsi modal sosial. Fungsi modal sosial yang pertama adalah sebagai alat untuk menyelesaikan konflik yang ada di dalam masyarakat. Yang kedua, memberikan kontribusi tersendiri bagi terjadinya integrasi sosial. Yang ketiga, membentuk solidaritas sosial masyarakat dengan pilar kesukarelaan. Yang keempat, membangun partisipasi masyarakat. Dan yang kelima, sebagai pilar demokrasi. Selanjutnya di sini ada keterkaitan modal sosial dan kemiskinan. Modal sosial memiliki hubungan positif terhadap pengeluaran per kapita rumah tangga, sehingga mengurangi kemiskinan. Akumulasi modal sosial dapat meningkatkan akses modal lain, seperti modal sosial, modal keuangan, dan modal fisik yang berkaitan dengan peningkatan penghasilan rumah tangga miskin. Modal sosial berperan penting dalam pengurangan kemiskinan. Kebijakan pengurangan kemiskinan tidak hanya terkait dengan peningkatan modal ekonomi, tetapi juga perluasan akses terhadap modal sosial. Akses rumah tangga miskin terhadap modal sosial dapat memfasilitasi peningkatan akses modal ekonomi melalui transmisi informasi, peluang kerjasama, yaitu perluasan jejaring sosial, dan sikap saling percaya. Selanjutnya, transmisi informasi meningkatkan ketersediaan informasi bagi rumah tangga miskin dan menurunkan biaya mengakses sumber daya ekonomi sehingga berpeluang meningkatkan produktivitas dan pendapatan. Ketersediaan informasi mendorong partisipasi rumah tangga miskin dalam kegiatan bersama dan meningkatkan rasa saling percaya antara rumah tangga di pedesaan. Selanjutnya, sikap saling percaya akan memudahkan setiap kelompok rumah tangga miskin dan rumah tangga tidak miskin untuk bekerja sama dalam kegiatan produktif untuk meningkatkan pendapatan sehingga dapat mengurangi kemiskinan di pedesaan. Selanjutnya, strategi penurunan kemiskinan dari perspektif modal sosial. Langkah yang perlu dilakukan guna peningkatan modal sosial dalam kerangka kelembagaan lokal, khususnya usaha warga untuk desa lokasi penelitian, adalah dengan
memberikan bantuan atau program pengembangan kreativitas yang merata bagi seluruh warga. Strategi pemanfaatan modal eh, Strategi pemanfaatan modal sosial dalam penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan menggali potensi relawan masyarakat yang akan menjadi kader masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan. Kader masyarakat inilah bersama fasilitator pemerintah terkait memfasilitasi pembentukan organisasi lokal yang diberi nama Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM yang berfungsi menjembatani, menghubungkan, dan mensinergikan warga miskin dengan sumber daya dari dalam masyarakat dan luar masyarakat yang bisa digunakan untuk menanggulangi kemiskinan. Selanjutnya, kemiskinan di desa baru sudah. Berdasarkan hasil wawancara kami dengan salah satu staf yang berada di desa baru sudah, kami mendapatkan fakta bahwa faktor penyebab kemiskinan di desa baru sudah yaitu kurangnya yang pertama, kurangnya SDM yang memadai di desa baru sudah. Yang kedua, sebagian besar masyarakat berprofesi sebagai petani. Yang ketiga, rata-rata tingkat pendidikan masyarakat masih tergolong rendah, yaitu lulusan SMA. Yang keempat, kurangnya kemauan kaum muda untuk meningkatkan skill agar mendapatkan pekerjaan yang lebih layak. Dan yang terakhir, yaitu sebagian besar petani memiliki pendapatan yang rendah karena biaya produksi yang tinggi. Strategi desa dalam upaya penurunan kemiskinan yang pertama adalah melakukan pendataan masyarakat miskin dengan benar. Yang kedua, menyalurkan dana bantuan sosial untuk masyarakat miskin. Yang ketiga, mengadakan pelatihan untuk meningkatkan kualitas SDM. Yang keempat, mengadakan sosialisasi akan pentingnya pendidikan. Yang kelima, mengadakan sosialisasi tentang kreativitas agar bisa membuat UMKM yang dapat menambah pendapatan masyarakat. Dan yang terakhir ada pembentukan BUMDes untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru guna mengurangi pengangguran dan memanfaatkan potensi yang dimiliki desa berupa kekayaan alam dan hasil kreativitas masyarakat. Kesimpulannya, perlu adanya perhatian lebih dari pemerintah terhadap masalah kemiskinan di desa. Upaya-upaya untuk mengembangkan modal sosial di tingkat rumah tangga perlu mendapat perhatian dalam kebijakan pengurangan kemiskinan. Kebijakan-kebijakan pembangunan perdesaan di bidang ekonomi, sosial, dan budaya diharapkan berdampak pada penguatan modal sosial. Pengembangan modal sosial akan meningkatkan rasa saling percaya sehingga akan meningkatkan kerjasama antara pemerintah daerah dan masyarakat setempat dalam mensukseskan program pengurangan kemiskinan. Pengembangan modal sosial harus bersifat inklusif sehingga rumah tangga miskin tetap dapat berpartisipasi dalam kegiatan sosial atau akses sosial dan peningkatan pendapatan atau akses ekonomi. Sekian dan terima kasih.